Hai kawan channel si Jurik, terima kasih karena masih setia menonton cerita-cerita horor yang saya buat. Kali ini saya akan bercerita tentang babi ngepet. Jadi, legenda babi ngepet telah menjadi bagian dari cerita mistis yang berkembang luas di Indonesia. Mitos ini sering dikaitkan dengan praktik pesugihan, yaitu cara mendapatkan kekayaan secara instan melalui bantuan ilmu gaib. Keberadaan babi ngepet dipercaya berasal dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam dan mengubah dirinya menjadi seekor babi untuk mencuri harta benda orang lain secara gaib. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Kawi, hiduplah seorang pria bernama Ratno. Ratno adalah buruh tani yang miskin dan serakah. Iri melihat kekayaan tetangganya, ia nekat menemui dukun ilmu hitam di pelosok hutan. Dukun itu menawarkan jalan pintas, pesugihan babi ngepet. Asal-usul ilmu ini konon berasal dari perjanjian dengan siluman babi hutan yang meminta tumbal nyawa manusia. Syaratnya sangat berat. Ratno harus mengenakan jubah hitam khusus, dan saat berubah menjadi babi, istrinya Sari harus menjaga lilin di dalam baskom berisi air. Jika api lilin goyang, artinya babi ngepet dalam bahaya. Jika lilin mati, Ratno akan mati menjadi babi selamanya. Harta akan datang, tapi anak-anakmu tidak akan pernah merasakan hidup tenang, bisik dukun itu. Ratno menyetujui, mengabaikan rasa takut istrinya. Malam itu, di kamar gelap, Ratno mengenakan kain jubah hitam yang berbau amis darah. Ia mulai merapalkan mantra, tubuhnya kejang, menyusut, dan kulitnya berubah menjadi hitam kasar. Wajahnya memanjang menjadi moncong babi hutan yang mengerikan. Di sudut ruangan, Sari gemetar memegang lilin di atas baskom. "Sari, jangan biarkan apinya mati," jerit Ratno dalam wujud manusia sebelum benar-benar berubah. Sari menyaksikan suaminya lenyap, digantikan seekor babi hutan besar berbau busuk yang lari menembus pintu kayu yang tertutup rapat. Babi ngepet itu berlari ke rumah warga terkayanya, Pak Karta. Ia tidak membobol pintu, melainkan hanya menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah Pak Karta. Ajaibnya, uang di dalam lemari Pak Karta perlahan berpindah, melayang samar-samar keluar dan menempel pada tubuh babi tersebut. Suasana hening malam itu pecah oleh suara dengkuran kasar babi tersebut yang bersahut-sahutan dengan lolongan anjing kampung yang ketakutan. Di rumah Ratno, Sari panik. Api lilin tiba-tiba bergoyang hebat. Air di dalam baskom beriak kencang. Sari tahu suaminya ketahuan. Di luar, Pak Karta ternyata bangun dan melihat bayangan babi besar di dinding kamarnya. Ia berteriak, "Maling, babi ngepet!" Warga desa terbangun, mengejar babi itu dengan celurit dan obor. Babi ngepet itu panik, berlari pincang kembali ke arah hutan. Sari di rumah kebingungan. Api lilin semakin kecil. "Ratno, ayo cepat pulang!" jerit Sari. Dalam ketakutannya, Sari tersanggol baskom. Lilin itu padam. Biur! Air dalam baskom tumpah. Pada detik yang sama, di tepi hutan, babi ngepet itu meraung kesakitan. Tubuhnya berhenti berlari. Di depan warga yang mengejar, wujud babi itu perlahan berubah kembali menjadi manusia Ratno, tapi ia tidak bernapas lagi. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di dadanya menempel tumpukan uang yang berlumuran darah. Ratno tewas mengenaskan, menjadi tumbal dari keserakahannya sendiri. Konon, rumah Ratno kini dibiarkan kosong. Warga sering mencium bau busuk amis darah saat malam Jumat. Dan suara garukan di dinding mengingatkan bahwa harta haram selalu membawa malapetaka. Dari cerita ini kita perlu mengambil pelajaran. Pandai-pandailah bersyukur dengan segala apa yang kita punya. Dan bekerja keraslah hingga sesuatu yang kita inginkan dapat tercapai, karena sesungguhnya usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu, amin. Hai kawan channel si Jurik, terima kasih masih setia menyimak cerita-cerita horor yang saya buat. Dari cerita pesugihan babi ngepet ada juga cerita tentang pesugihan yang tak kalah mengerikan. Ya, itulah pesugihan kepada makhluk botak atau biasa disebut tuyul. Konon sosok makhluk ini diceritakan bertubuh seperti anak-anak dan berkepala botak, gigi bertaring, dan memiliki senyum lebar yang mengerikan. Asal-usul pesugihan tuyul konon berasal dari janin keguguran atau bayi yang meninggal tidak wajar
yang kemudian dihidupkan kembali melalui ritual ilmu hitam. Ritual ini melibatkan dukun pesugihan yang memanggil jin penunggu hutan atau kuburan khusus. Tuyul atau setan gundul ini diikat kontrak untuk mencuri uang. Namun, hubungan dengan tuyul memiliki konsekuensi. Konon, entitas ini membutuhkan perhatian dan energi dari pemiliknya. Jadi di sebuah desa yang dulunya tenang, seorang pedagang kelontong biasa bernama Pak Darmo tiba-tiba menjadi sangat kaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Rumahnya berubah menjadi rumah tingkat, mobil mewah berjajar, dan uang seolah mengalir tanpa henti. Namun, kekayaan itu berbau amis. Warga desa tahu, tapi takut untuk berbisik. Sejak kekayaan melonjak, desas-desus mulai beredar. Warga mulai memperhatikan keanehan-keanehan. Barang-barang kecil sering hilang secara misterius, terutama uang receh atau benda berharga yang disimpan di tempat tersembunyi. Di suatu malam di rumah seorang warga terdengar suara aneh di sekitar rumahnya, seperti bisikan pelan dan langkah kaki yang sangat kecil. Keesokan harinya, perhiasan emasnya yang disimpan di dalam laci rahasia raib tanpa jejak. Kejadian serupa mulai menimpa beberapa warga lain. Perhatian warga juga tertuju pada perubahan pada keluarga Pak Darmo. Istrinya, Bu Sumi, terlihat semakin murung dan sering tampak lelah, seolah energinya terkuras. Terkadang, dari rumah megah Pak Darmo terdengar suara-suara yang sulit dijelaskan, membuat suasana desa menjadi mencekam. Kekayaan Pak Darmo terus bertambah, namun keanehan di desanya semakin menjadi jati. Suasana malam terasa lebih dingin dan sunyi. Warga mulai berhati-hati menjaga barang-barang berharga mereka dengan lebih saksama. Bu Ratna dan beberapa tetangga lainnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan mendadak Pak Darmo. Mereka mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh dengan cerita-cerita lama tentang pesugihan. Warga berunding secara diam-diam mencari cara untuk memastikan kecurigaan mereka. Suatu malam, saat Pak Darmo pergi keluar kota untuk urusan bisnis, beberapa warga memberanikan diri mendekati rumahnya. Mereka mengamati dari kejauhan dan melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di dalam rumah, terlalu kecil untuk ukuran manusia dewasa. Suasana di sekitar rumah Pak Darmo terasa berat dan tidak menyenangkan. Tidak lama setelah malam itu, kekayaan Pak Darmo mulai menurun drastis. Bisnisnya tiba-tiba mengalami kerugian besar. Rumah mewahnya mulai terlihat kosong dan tidak terawat. Pak Darmo sendiri menghilang tanpa kabar, meninggalkan desas-desus dan tanda tanya di benak warga. Rumah Pak Darmo dibiarkan kosong. Warga desa tidak berani mendekat, mereka percaya energi negatif dari pesugihan masih tertinggal di sana. Terkadang, di malam hari, terdengar suara tawa kecil yang melengking, atau bayangan sekilas terlihat bergerak di sudut mata. Kisah Pak Darmo menjadi pelajaran berharga bagi warga desa tentang bahaya keserakahan dan kekuatan tak terlihat yang mungkin ada di sekitar mereka. Misteri seputar kekayaannya yang hilang dan nasibnya yang tidak diketahui tetap menjadi cerita yang dibisikkan, mengingatkan bahwa kekayaan yang didapat dengan cara gelap selalu memiliki harga yang sangat mahal. Terima kasih sudah menyimak, semoga menjadi tontonan dan tuntunan agar kita selalu bersyukur. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Amin.